Kompetisi Liga 1 telah sampai pada akhir musim dengan menggelar pertandingan pekan ke-34. 9 laga akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Mei mendatang. Pertandingan yang layak menjadi sorotan masih seputar zona degradasi. Dua tim yang akan menemani PSIS Semarang masih menjadi misteri karena melibatkan Semen Padang, PSS Sleman, dan Barito Putra. Uniknya ketiga tim yang berada di tepi jurang degradasi tersebut akan melakoni laga tandang di mana PSS bakal melawat ke Stadion Gelora Bangkalan untuk menantang Madura United. Di Stadion Jatidiri ada tuan rumah PSIS Semarang yang akan menjamu Barito Putra. PSIS memang sudah tidak punya kepentingan apapun, namun bertekad menutup Liga 1 musim ini dengan indah. Sementara itu, Arema FC akan menjamu Semen Padang di Stadion Kanjuruhan. Serupa dengan PSS dan Barito Putra, Semen Padang yang saat ini ada di urutan ke-15 juga butuh kemenangan. Sementara itu, jadwal Persib Bandung menghadapi Persis Solo mengalami perubahan, yang semula akan digelar pada tanggal 25 Mei menjadi Sabtu 24 Mei pukul 19.00. Namun, kembali mengalami perubahan jadwal kick-off menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion GBLA Kota Bandung. Ini merupakan laga terakhir musim ini bagi Persib dan akan menjadi momen spesial karena akan disertai dengan seremonial pengangkatan trofi juara di GBLA. Ini menjadi momen bersejarah bagi Persib karena bisa mengangkat trofi di hadapan puluhan ribu bobotoh tuntasnya. Sebanyak 2.400 personil gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan untuk mengawal jalannya pawai kemenangan Persib Liga 1 musim ini. Mereka akan berjaga sejak 24 hingga 25 Mei mendatang. Kapolres Bandung, Kombes Budi Sartono, mengatakan pengamanan dimulai sejak pertandingan terakhir sekaligus pemberian piala di Stadion GBLA. Adapun Persib nantinya akan bertanding melawan Persis Solo. Kegiatan pengamanan sepak bola di GBLA dimulai pukul 13.00 dan direncanakan selesai pukul 22.00, tetapi pengamanannya tetap kita laksanakan di dua titik, yaitu di GBLA dan juga di tengah kota. Karena tidak menutup kemungkinan ada euforia masyarakat yang tidak bisa ke GBLA, mereka merayakannya di kota Bandung. Kendati demikian, pihak kepolisian menghimbau agar para bobotoh dan masyarakat bisa menyelesaikan kegiatan tersebut pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sebab keesokan harinya dilaksanakan pawai oleh tim Persib yang membawa piala juara Liga 1. Pada saat pawai kemenangan, Polrestabes Bandung juga akan menutup beberapa rute di sejumlah ruas jalan sebab rombongan yang mengikuti konvoi tersebut akan berjalan cukup panjang dan kami menghimbau para bobotoh jika dalam pelaksanaan euforia jangan berhenti. Biarkan jalan terus sehingga mengalir karena bisa menyebabkan kemacetan tuntasnya. Pasca laga melawan Persik Kediri berakhir, Andre Rosiade selaku penasehat Semen Padang sempat mengunggah ajakan terbuka kepada Erick Thohir untuk ikut menyaksikan laga final Kabau Sirah. Ajakan Andre Rosiade tersebut berdasarkan pengalaman Semen Padang yang diduga pernah dicurangi oleh Arema FC ketika bertemu di Piala Presiden 2017 lalu. Kami meminta secara terbuka kepada Pak Erick Thohir untuk hadir menonton Semen Padang menghadapi Arema FC secara langsung dan meminta wasit asing yang memimpin laga. Karena kami pernah dicurangi di Piala Presiden oleh Arema. Kami siap bertarung di Kanjuruhan
tapi meminta perlindungan dari PSSI akan bahaya mafia. Semen Padang diketahui bakal bertandang ke markas Arema FC pada Sabtu 24 Mei. Namun ajakan Andre Rosiade kepada Erick Thohir untuk menonton laga final Semen Padang tersebut tampaknya tidak bisa terrealisasi. Pasalnya Erick Thohir akan hadir di laga Persib Bandung kontra Persis Solo. Alih-alih menghadiri undangan Andre Rosiade di laga Semen Padang melawan Arema, Erick Thohir memilih untuk datang ke laga Persib Bandung kontra Persis Solo untuk ikut menyerahkan trofi juara kepada Pangeran Biru dalam laga yang digelar di Stadion GBLA. Erick Thohir terbuka dengan undangan dari PT LIB meski belum konfirmasi kehadirannya. Saya katakan mau diundang ke Bandung untuk laga tersebut. Saya selama ini terus terang jarang datang ke pertandingan Liga 1 karena takut dibilang dukung ini, dukung itu. Cuma karena ini seremoni penyerahan juara, jadi aman ya tuntasnya. Terdapat rumor di media sosial, bahkan telah dibahas dan disebutkan dalam suatu podcast, terjadi konflik antara pemain Persib Bandung, Ciro Alves, dan pelatih Boyan Hodak. Ini ada clash sama Bojan. Siapa? Si Cironya. Gue nggak tahu bener apa nggak, tapi itu sempat muncul ke permukaan. Saat dikonfirmasi hal tersebut, Boyan menegaskan tidak ada konflik antar dirinya dengan Ciro. Dan itu adalah kabar hoax. Dengan sedikit nada marah, ya soal konflik itu tidak benar. Tidak ada hal seperti itu tidak benar, ungkap Boyan Hodak. Jadi siapapun yang bilang begitu, itu bohong. Boyan mengaku dirinya sangat menyukai Ciro. Ciro bermain dengan fantastis untuknya selama 2 tahun. Saya memiliki relasi yang baik dengannya, keluarganya juga, semuanya baik. Jadi saya tidak bisa mengatakan satupun kata-kata yang buruk kepadanya. Tapi, jika pihaknya tidak bisa memenuhi apa yang dia minta, mereka tidak bisa memaksa Ciro. Jika dia mendapatkan tawaran yang lebih besar, maka saya senang untuk dia dan keluarganya. Karena dia mendapatkan kontrak yang bagus. Lebih lama, itu juga bagus untuk masa depannya. Untuk hal ini, Boyan tidak bisa menahannya. Hal seperti ini kerap terjadi dimanapun. Jika ada tim yang datang menawarkan uang lebih banyak, maka dia bisa saja pergi. Saya juga mungkin begitu. Ini hal yang profesional di sepak bola. Kami bekerja untuk uang, kami bekerja untuk bonus, jadi ini normal. Tentunya kita harus menemukan sosok yang lain. Musim lalu juga terjadi pada Alberto. Alberto pergi karena ada uang yang lebih besar dan kontrak yang lebih panjang. Lalu kami mendatangkan Gustavo dan dia bermain sangat bagus. Kami harus mencari seseorang yang baru jika tidak bisa mempertahankan pemain yang ada tuntasnya.